Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Jasmine Aurora dengan nomor NIM 4411235 dari kelas 444C37. Di sini saya sudah mengerjakan tugas UTS analisis gaya komunikasi tokoh dunia Gus Dur. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau bisa disebut dengan Gus Dur adalah tokoh muslim dan politisi Indonesia yang menjadi presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Satu hal lain yang menarik dari Gus Dur sebagai tokoh sekaligus aktor politik sangat berpengaruh di ranah politik Indonesia kontemporer adalah model komunikasi politik yang diperhatikannya. Model interaksional, model komunikasi pertama yang dominan dipraktikkan oleh Gus Dur adalah model interaksional. Model ini menempatkan diri komunikator dalam posisi sejajar dengan komunikator lain sehingga terjadi interplay yang demokratis dalam kuadran komunikasi saling memberi dan menerima. Dia tidak alergi untuk bertemu banyak orang, mendengar dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan orang atau kekuatan politik yang pernah berseberangan dengannya. Model interaksional juga dipraktikkan Gus Dur dalam membangun semangat pluralisme dan multikulturalisme. Dia membangun komunikasi yang harmonis dengan banyak tokoh dan komunikasi lintas agama, lintas etnis, bahkan lintas ideologi. Melindungi kelompok minoritas tidak hanya dalam retorika, tetapi juga dalam berbagai aktivitas dan kebijakan nyata, baik saat dia di luar maupun di dalam kekuasaan. Tidak banyak tokoh muslim kontemporer yang mampu menjembatani pluralisme di level aksi, terlebih di hal-hal tertentu yang kontroversial dan bertentangan dengan mainstream. Kedua, model transaksional. Satu lagi, cara membaca komunikasi politik Gus Dur ini adalah model transaksional. Gus Dur adalah satu di antara aktor politik yang banyak memberi pelajaran berharga mengenai bagaimana seharusnya kita menegosiasikan ide, gagasan, pemikiran, dan tindakan sosial politik kita di tengah lingkungan yang kian kompetitif. Gus Dur kerap membuka diskursus di media massa tentang banyak hal termasuk yang oleh sebagian orang dianggap sebagai isu sensitif. Secara umum, ada dua kecenderungan komunikasi yang dilakukan oleh Gus Dur mengimplementasikan model transaksional ini. Pertama, kebiasaan Gus Dur memproduksi pesan politik yang mengharuskan penerima pesan mengurai sendiri substansi maknanya. Komunikan harus menduga dan memberi tafsir daripada menangkap penjelasan maknanya secara langsung. Misalnya beberapa tahun lalu Gus Dur menyebut inisial sebagai dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di tanah air. Sebuah upaya mengalihkan sekaligus meminimalisir konflik horizontal di masyarakat yang kian eskalatif dan membahayakan ratusan nyawa ke konflik level elit. Kedua, kebiasaan Gus Dur untuk membawa ranah perdebatan pada topik-topik kebijakan kontroversial. Misalnya saat Gus Dur melindungi Ahmadiyah, berbagai cercaan dan perdebatan mengemuka di berbagai kesempatan. Gus Dur justru tampil konsisten dan berani berdebat mengapa kelompok Ahmadiyah layak dibela.
Ide besar yang selalu diusung Gus Dur selama ini adalah proses demokratisasi di Indonesia yang sedang mengalami peralihan. Sehingga kalau diperhatikan, Gus Dur sebisa mungkin selalu membuat berbagai diskursus di ruang publik untuk menjelaskan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan konsolidasi demokrasi di negeri ini. Komunikasi politik Gus Dur menekankan pada pengordinasian tata nilai politik yang diinginkan sehingga mencapai tingkat kesepahaman yang tinggi antar elemen bangsa. Hingga saat ini, masih banyak orang yang tidak bisa menangkap metakomunikasi dari pesan yang disampaikan dan diartikulasikan oleh Gus Dur. Sehingga, bagi yang tak mengenal sosok Gus Dur secara baik, akan muncul asumsi bahwa dia adalah simbol ketidakkonsistenan. Kesimpulannya adalah Gus Dur memang identik dengan gaya komunikasi verbal agresif. Hal ini bisa diamati dari kebiasaannya menyerang ide, keyakinan ego, atau konsep diri di mana argumen bernalar. Namun demikian, biasanya Gus Dur melakukan ini dengan pertimbangan nilai luhur. Misalnya, karena Gus Dur harus melindungi kelompok minoritas yang terancam mengalihkan konflik di tingkat akar rumput ke konflik elit, atau saat dibutuhkan terapi kejut bagi orang dan kekuatan politik tertentu yang tidak lagi memperhatikan etika dan aturan politik yang disepakati. Gus Dur adalah sebuah fenomena tokoh dengan sejuta makna dari komunikasi politik yang telah dicatatkannya dalam perjalanan negeri ini. Giliran kita memaknai fenomena tersebut hingga kita memahami substansi pesan di balik komunikasi yang telah disumbangkan oleh Gus Dur untuk rakyat di negeri ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.